memasuki tarawih yang kedua. Ingat, orang memanah hanya sukses kalau ada target. Tanpa target maka busur panah dan anak panah sia-sia. Apakah target Ramadan kita seperti yang dijanjikan Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi ahli takwa. Kenapa menjadi ahli takwa? Karena hanya orang yang bertakwalah yang hidupnya merasakan bahagia. Makin takwa, hidup ini makin indah, makin ringan dalam segala keadaan. Orang sukses itu orang takwa. Orang bahagia itu orang takwa. Orang yang hidupnya selalu ditolong oleh Allah, ahli takwa. Makanya Ramadan ini adalah membuat hidup kita ini lebih mudah dan lebih indah. Hadirin, apa ciri orang yang takwa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, Alif Lam Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini salah satu ayatnya. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya yakin kepada Allah. Makin yakin, makin takwa. Dan mendirikan sholat. Yakin sudah kita bahas kemarin, sekarang mendirikan sholat. Ada mengerjakan sholat, ada mendirikan sholat. Yang mengerjakan sholat, ya sudah dia asal sholat saja. Mau tidak ingat ke Allah, mau tidak khusyuk, dia sudah lakukan. Yang benar adalah wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apa aqimis sholah? Mendirikan sholat itu adalah yang pertama benar-benar ikhlas. Sholat ini bukan untuk dinilai orang, bukan untuk dipuji, diakui orang, sehingga orang yang mendirikan sholat itu benar-benar lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah ada orang yang sholatnya tidak ikhlas? Ada. Orang yang sholat demi dilihat orang lain. Ini orang yang riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang sholatnya lalai dan riya, nauzubillah. Apalagi ciri mendirikan sholat, ciri orang yang mendirikan sholat adalah khusyuk, hadir, hatinya menghayati setiap bacaan sholat, dari mulai takbir hingga salam. Karena setiap bacaan sholat adalah zikir. Allahu Akbar, zikir. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Iftitah juga zikrullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, zikrullah. Semua bacaan dalam sholat adalah zikrullah. Orang yang paling khusyuk adalah yang paling banyak zikirnya. Semakin bagus sholat kita, wasta'inu bisabri wassalah. Makin bagus sholat kita, Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah, dan sholat kuncinya. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.
Pertanyaan pertama di akhirat adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, yang lain bagus. Sholat kita buruk, yang lain buruk. Maka sholat ini penting. Imaduddin, tiangnya agama adalah sholat. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa aja hidup saya ini ribet sekali, banyak kesusahan, banyak kesulitan, gampang, lihat sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan ada selanjutnya. Jadi amat sangat beruntung qad aflahal mu'minun, orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Jadi sebetulnya kalau sholat kita jaga saja, kita perbaiki terus, yang lain ikut saja. Karena dalam sholat ini zikrullah yang lengkap. Zikrullah dalam keadaan wudhu, tidak ada yang berani sholat tanpa bersuci. Zikrullah menghadap kiblat, zikrullah yang ada mulai dari takbir, tahlil, tasbih, tahmid, ada syahadat, ada sholawat, ada salam, ada al-fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit 2 sujud, doa yang lengkap. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Kalau orang sudah disayangi Allah, beres tuh urusan. Wajburni, cukupi kekurangan saya. Kita punya banyak kekurangan, kebutuhan, Allah cukupi. Lalu warfa'ni, angkat derajat saya. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah pasti susah berbuat maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya bagus, diangkat derajat, dia tidak berbuat maksiat, sulit maksiat. Warzukni, berikan rezeki yang halal, barokah. Sholat itu mendatangkan rezeki. Sholat yang baik membuka pintu rezeki. Wahdini, tunjuki. Lihat Google Map, Waze, kalau ditunjuki beres urusan. Semua urusan kalau diberikan hidayah oleh Allah tuntas. Wa'afini, selamatkan saya dari semua jenis gangguan, semua ancaman. Kalau sholat bagus kita diselamatkan. Wa'fu anni, maafkan saya. Yang didapat ilmunya, al-afu itu seperti orang jalan di padang pasir, lalu bekasnya dihembus angin, tidak punya jejak aib dan dosa. Maka orang-orang yang sholatnya bagus, diampuni Allah, disayangi Allah, dicukupi segala kekurangannya, diangkat derajatnya, diberikan rizki yang halal barokah, ditunjuki menghadapi segala situasi, diselamatkan dari segala ancaman dan gangguan, dan dimaafkan habis jejak dosa-dosanya. Masya Allah. Itu sholat hadirin, solusi atas semua masalah kita. Apa cukup dengan sholat? Sesudah sholat fantadiru fil ard. Beres sholat bertebaran di muka bumi, tapi bertebarannya nanti Allah yang mengatur. Kalau perlu rezeki kita akan ditunjuki kemana rezeki kita. Kalau punya hutang nanti Allah memberi jalan agar hutang kita dilunasi. Kalau belum punya jodoh nanti Allah atur ketemu dengan hamba Allah yang cocok dengan dia. Kalau dia terancam, yang mengancamnya dibalikan hatinya oleh Allah sehingga tidak menjadi ancaman bagi kita. Pokoknya kalau sholat kita bagus, maka urusan kita diperbagus oleh Allah. Jujur, selama ini sholat kita asal-asalan, sehingga hidup kita juga jadi babak belur. Perbaiki sholat hadirin. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ya Rasul, apakah amalan yang paling dicintai Allah? As-sholatu
ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Itu rankingnya di bawah salat tepat waktu. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, baru jihad fi sabilillah. Hadis sahih. Salat tepat waktu. Makan telat jadi masalah. Tidur telat jadi masalah. Ke sekolah telat jadi masalah. Bayar hutang telat jadi masalah. Bayar pinjol telat, benjol. Yang telat-telat itu jadi masalah, dan sumber masalah yang terbesar adalah telat sholat. Ayo hadirin, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid 24 kali lipat, 27 kali lipat dibanding sholat sendiri di masjid. Masjid ini rumah Allah, tidak ada tempat terbaik selain masjid. Bapak Ibu sholat ke masjid berjamaah, wudhu dari rumah, pergi ke masjid, satu langkah, menggugurkan dosa, langkah lain, naikkan derajat. Makin jauh rumahnya dari masjid, makin tinggi derajatnya, makin habis dosanya. Hadis lain, kaki ngangkat, ini ngangkat derajat, diturunkan, gugur dosa. Tidak usah ribut, saya naik motor, yes, atur sendirilah ya. Mungkin setiap putaran motor, makin jauh makin baik. Asli hadirin, tidak usah ingin dekat dengan masjid terus. Di mana jauh, jalan saja. Wudhu dulu dari rumah. Kalau tahu keutamaan sholat tepat waktu, di saf yang depan dia mau diundi sampai ke sini. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Ini pulang isya ini, bapak tidur dianggap sholat setengah malam. Sholat subuh berjamaah besok di masjid sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Pahalanya, mudah-mudahan kalau kita meninggal malam hari, seperti meninggalnya dalam keadaan sholat. Sholatlah ke sini, yang lain-lain gampang. Kalau sholat kita bagus, selesai sholat kita keluar, akan ada yang mengarahkan. Allah yang akan menunjukkan. Karena sholat itulah gerbang kunci pembuka pertolongan Allah. Tepat waktu berjamaah di masjid. Jumlahnya kalau bisa minimal 40 rakaat sehari. Fardu 17. Subuh 2, duhur, asar masing-masing 4, maghrib 3, isya 4, 17. Plus rawatib 12 atau 10. Qobla subuh, jangan tinggalkan qobla subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dunia berikut isinya. Qobla duhur, ba'da duhur, qoblanya bisa 4, ba'danya 2. Kalau tidak 2 juga tak apa. Asar tidak perlu, kalau mau silahkan sebelumnya tapi tidak termasuk rawatib. Ba'da maghrib, ba'da isya. Sudah berapa tuh? Hitung sendiri, ya. Ditambah tahajud 11. Kalau tidak kuat langsung 11, cukup 2 rakaat. Sudah 2 rakaat, istirahat 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat tambah witir. Jadi 11 sendiri. Bagi orang yang tahu hebatnya tahajud, pasti tidak mau ketinggalan tahajud. Karena saat mustajab doa. Orang tidur kita bangun hotline. Mustajab tahajud. Kalau kita bisa melaksanakan 40 rakaat wajib dan rawatib dan tahajud, ditambah duha lagi lebih mantap. Perbanyak sujud, pertolongan Allah. Itu jumlah. Sekarang kunci terakhir adalah bagaimana supaya khusyuk. Khusyuk itu kata kuncinya adalah ilmu. Kita sholat mengandalkan ilmu zaman SD. Begitu saja. Kita tidak tahu aturan sholat yang baik benar kecuali ikut-ikutan. Kita juga tidak paham arti bacaan.
sulit untuk khusyuk, menikmati wa aqimi sholat dan mendirikan sholat lidzikri, maka persiapannya harus bagus. Kalau mau khusyuk sepulang dari tempat ini, beli buku bacaan sholat atau browsing di internet, YouTube dan sebagainya tentang bacaan sholat. Tidak paham bacaan sholat, tidak menikmati sholat, silakan saja ngobrol dengan bahasa yang tidak dimengerti. Nikmatnya sholat itu kalau kita paham. Ini saudara sekarang bisa memperhatikan karena paham. Coba sekarang saya akan pakai bahasa Rusia. Masalahnya saya yang tidak paham. Bacaan sholat, kita sering tidak tahu Rabbighfirli warhamni. Kita banyak yang tidak tahu itu. Sami Allahu liman hamidah tidak tahu. Subhana rabbiyal azim juga tidak tahu. Bagaimana menikmati? At-tahiyat itu nikmat hadirin. Tahiyat itu ketika ingat kepada Rasulullah, assalamu alaika. Ini ucapan salam kepada Rasulullah. Ka ini kepada engkau. Terasa kita dalam sholat itu bersalawat kepada Rasulullah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nikmat tahiyat itu. Pelajari bacaan sholat ya. Jangan mimpi sholat menjadi pertolongan Allah kalau kita tidak paham. Buka, pelajari, tidak susah, tidak susah. Lagu-lagu yang enggak jelas saja banyak yang paham. Yang kedua, pelajari arti bacaan Al-Quran yang pendek-pendek saja. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Allahus somad. Allah as-somad. Tempat kita menggantungkan semua harapan. Hafalkan. Ya, yang pendek-pendek saja. Karena yang panjang selain belum hafal, belum ngerti. Sehingga kalau kita sholat, ayat kursi mengerti. Nikmat hadirin. Nikmat. Lalu kalau mau melakukan, sudah persiapan ilmu tentang tata cara sholat, ilmu tentang arti sholat, dan arti bacaan ayat-ayat sholat, itu sudah enak tuh. Lalu mulailah dari wudu yang baik. Ingat ya, sholat yang baik, itu kuncinya wudu yang baik. Kalau wudunya hanya colak-colek, kecepek-kecepek, keran dibuka besar, sehingga dia tidak mau kena air, di mana wudunya? Buka keran sedikit, tidak usah besar, sebesar kelingking sudah cukup. Boros itu tidak baik. Mulai, cobalah hati itu begini ya, ini tidak wajib. Tapi kalau hadir hati, enak. Ya Allah, Engkaulah yang memerintahkan hamba berwudu. Ya Rob, Rasulullah mencontohkan berwudu. Jadikan wudu ini benar-benar pembersih, penggugur dosa. Rasakan ya, sambil kita berwudu tuh, dan memang benar, air wudu itu menjatuhkan dosa-dosa. Nikmat wudu itu hadirin. Kalau selama wudu, kita ingat ini perintah Allah, ini dicontohkan Rasul, dan ini bisa menggugurkan dosa. Sepanjang wudu, ingat itu. Di hati. Kemudian selesai wudu, ini kuncinya. Dari wudu ke sholat, berhenti buka HP. Dari wudu ke sholat, zikrullah, ini kuncinya. Sudahlah, semua urusan kita, urusan kantor, urusan hutang, urusan anak, urusan kesehatan, semuanya Allah sudah tahu. Gak usah banyak dipikirkan. Pada waktu mau sholat, keinginan kita juga Allah sudah tahu. Gak usah rewel, zikir saja dari wudu ke sholat. Coba begitu hadirin. Mau istighfar, mau sholawat, banyak zikrullahnya. Allah tahu siapa yang zikir. Lalu mulailah sholat. Kalau bisa ke masjid, jangan duduk sebelum sholat sunnah. Adabnya begitu. Walaupun imam sudah di mimbar, sholat. Bagaimana kalau sedang azan, sholat saja.
Sedang khotib saja boleh sholat, apalagi azan. Kita memang harus menjawab azan kalau sedang tidak sholat. Tapi lebih utama dahulukan sholat. Tidak usah berdiri nunggu azan selesai, itu ilmu yang didapatkan. Kemudian, nah kalau sudah mau sholat, sama hati kita juga hadirkan. Selain niat, ya Rob, di hati itu ya Allah, Engkau yang memerintahkan sholat, Rasulmu mencontohkan sholat. Saya sholat benar-benar mengharap ridhomu ya Allah. Jadikan pembuka keridhoanmu, pertolonganmu, niat sholat di hati. Allahu Akbar. Masuklah sholat dengan tumaninah. Tenang, jangan tergesa-gesa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sedang siang, walaupun sedang sholat sunnah, tetap tumaninah. Jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tertutup. Harus digerakkan. Rasulullah janggutnya bergerak-gerak, artinya bibirnya bergerak. Tidak boleh kita baca Fatihah mulut dikatup. Amin maksudnya. Itu ijab kabul, kalau diam kan tidak bisa. Pegang tangan calon menantu, tidak sah. Nikmati Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Allah. Kalau sudah hafal terjemahnya enak. Apalagi Fatihah itu kan spesial. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai baca hamdalah, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Nikmat Fatihah itu hadirin. Minta ditunjuki jalan yang lurus itu nikmat. Tidak bisa kalau cepat. Allah, udah belum Fatihahnya. Udah, kayaknya udah agak lama. Pasti udahlah. Dia juga sama-sama awalnya. Sekarang udah ruku, pasti udah kan? Allahu Akbar. Gimana sholat begitu? Tidak jarang baca Al-Ikhlas. Amin. Masa nggak cocok? Biarin lah. Allahu Akbar. Berapa banyak yang lagi ruku baca at-tahiyat. At-tahiyat baru sadar, ada di sini, langsung tutup. Gimana? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau wahai Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Engkau wahai yang maha agung, dan segala puji bagimu. Enak itu, walaupun banyak bacaan lainnya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji hanya bagimu. Allahu Akbar. Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau wahai Allah yang maha tinggi. Nikmati saat sujud itu saat paling dekat kita dengan Allah. Apalagi sedang sholat sunnah, udah keluarkan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat sujud, saat mustajab. Boleh minta, tidak hanya sujud terakhir, tiap sujud silahkan. Sesudah bertasbih,
yang dilarang itu adalah membaca Al-Quran. Bagaimana Rabbana hablana kan Quran, niatnya membaca doa, bukan niat membaca Quran. Makanya hafalkan doa. Bagaimana kalau saya belum hafal doa bahasa Arab? Ulama berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat, memiliki pendapat beragam. Ada yang sudahlah kalau belum bisa bahasa Arabnya, di hati doanya. Ada yang boleh menjaharkan, tapi saya lebih mengajak karena dikhawatirkan menambah bacaan sholat. Ya Allah, tolong ya, ambil hutang Gusti. Kita ya ke debt collector, tolongan ya Allah. Ini kurang pas, tidak benar ya. Atau Allahu Akbar, tolong, nggak begitu. Sudah ada aturannya. Makanya belajar. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segalanya dengan rahmatmu, tolonglah saya ya Allah. Banyak doa-doa yang singkat, paten. Gak ada apa-apanya lah urusan kita kalau ditolong oleh Allah. Tumpahkan dalam doa. Doa di antara dua sujud. Ini banyak orang yang tidak menggunakan tumaninah waktu doa ini. Banyak orang yang duduk di antara dua sujud itu cepat. Subhanallah, Allah. Jadi kenapa jadi balap begitu? Serius hadirin, ada yang belum selesai dikebut itu. Benar? Mau apa? Saudara juga minta, nggak pernah begitu ke orang. Coba istri ke suami, saya minta duit, saya minta makan, saya minta buat kosmetik segala sekalian juga. Nggak akan dikasih hadirin. Hai maneh nanaonan. Masa kita wajahnya juga sebelin banget ya. Ayo, kalem aja, kecuali sedang sholat berjamaah. Kita tidak boleh menahan diri karena imamnya agak cepat, duduk sendiri. Tak imam ngaco, tidak tumanina, jangan. Kalau berjamaah ikut imam. Jangan menelat-nelatkan diri. Ada yang sujud terakhirnya lama, orang lain sudah tahiyat akhir, ini sujud terus. Apakah baik seperti itu? Sujud itu baik kalau sesuai dengan aturan. Nah, kalau sudah berjamaah sujud terus, yang lain panik ya enggak? Disangka maut ya kan? Jadi ngeganggu orang, tidak boleh. Sujud, doa dalam sujud baik asal pada waktu yang pas. Waktu sholat sendiri, puas-puaskan. Mau lama sujud, Rasulullah lama sujudnya. Tapi cobalah perbaiki hadirin. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Aduh itu nikmat. Warfa'ni, wajburni, cukupi semua kekurangan saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki yang halal berkah. Wahdini, tunjuki ya Allah, tunjuki. Kita banyak persoalan, perlu petunjuk Allah. Wa'afini, selamatkan saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Aduh itu enak hadirin. Nanti ditutup dengan tahiyat akhir. Tahiyatul mubarakatus. Kehormatan, keberkahan, kasih sayang, kebaikan, thayyibatin lillah, milik Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Itu salam kepada Rasul pada waktu itu. Nikmat, serasa sholat itu terhubung ke Rasulullah SAW. Sesudah syahadat, sholawat, ya Allah karuniakan sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya sebagaimana engkau memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Oh sedih itu di sana. Lalu di penghujung sholat, di penghujung sebelum salam doa. Setidaknya Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah saya
agar saya menjadi orang yang ingat kepadamu, orang yang selalu bersyukur dan bagus mengabdi padamu. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati itu ingin ngedoakan. Doakan ke sana. Wah, Masya Allah hadirin. Oh, kalau sholatnya sudah nikmat, ngangenin sholat. Kalau sudah kangen sholat, itu ciri dia dikangenin Allah. Aslinya kan perintah sholat itu 50 kali waktu Isra Miraj. Memang begitu Allah mengatur untuk menunjukkan betapa Allah tuh senang sekali kepada orang yang sholat. Allah tuh senang sekali kepada orang yang bersujud. Akhirnya 5 kali sholat, tapi sama dengan 50 kali. Ayolah hadirin, kita punya kunci yang bisa menyelesaikan semua urusan-urusan kita. Allah yang menyelesaikannya. Sholat. Oh, itu penggugur dosa. Allahumma bagaimana? Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan kepadaku iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Keyakinan yang benar. Wa qalban khashian. Hati yang khusyuk. Wa lisanan zakiran. Wa amalan mutaqabbalan. Lisan yang selalu basah menyebut nama Allah. Dan amal yang diterima. Ini Ramadan, bulan sholatnya kita perbaiki. Alhamdulillah, tadi setengah juz enggak tadi? 1/4 ya. Tadi agak kilat ya. Bahagia, alhamdulillah, imamnya sadar katanya. Kemarin 1 rakaat 1 halaman. Aduh, ini imam ini tega. Hari ini imamnya benar-benar penuh kebijaksanaan. Hadirin, beperihan kita sholat sendiri hanya ina atau nebeng ke imam. Kita aja jalan-jalan, olahraga, bersepeda, lari, kuat, di mall kuat, masa sholat gerbang pembuka pertolongan Allah enggak kuat. Mudah-mudahan kita perbaiki sholat ya hadirin sekalian. Ingat saja baik-baik, kalau ada apa-apa sholat. Sedih, sholat. Kecewa, sholat. Marah, sholat juga. Sakit hati, sholat. Cemburu, sholat. Diancam orang, sholat. Punya keinginan, sholat. 2 rakaat saja. Tergelincir berbuat dosa, cepat sholat. Astagfirullah, ambil wudu, ampun ya Allah, tutup, hapus. Sholat itu, ini sebetulnya rahasianya. Sesudah iman, amal soleh yang utama adalah sholat. Pertanyaan kita yang dikubur yang pertama adalah sholat. Pembeda Islam dengan non-Islam adalah sholat. Kalau dia Islam tidak pernah sholat dan tidak menganggap sholat sebagai kewajiban, itu sudah merupakan pengkhianatan kepada agamanya sendiri. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli sholat yang khusyuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa ant wahdaka la syarika lak. Ya mannan badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat, padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami sudah banyak memohon ampunan-Mu. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani.
Ya Allah, ampuni zina mata kami, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat pikiran. Ampuni segala dosa yang dibuat oleh lisan ini ya Allah. Ampuni segala yang disentuh yang tidak halal oleh tubuh ini. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni segala perbuatan zalim kami kepada orang tua. Ampuni segala keburukan akhlak kami kepada orang tua. Ampuni jika orang tua kami banyak terluka dan kecewa. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Selamatkan sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli surga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Karim. Jadikan keluarga kami keluarga ahli taqwa. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan semuanya jadi ahli ibadah. Karuniakan kepada kami keluarga hafiz dan hafizah. Lindungi keluarga kami dari segala kedurhakaan, dari bala, fitnah, kejahatan, apapun yang kau haramkan. Kumpulkan kami di dunia mulia, andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang penuh ketaatan padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang engkau ijabah, hati yang sakinah. Karuniakan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan Ramadan ini benar-benar menjadikan kami ahli taqwa ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sempurnakan ibadah kami di bulan yang penuh berkah ini ya Allah. Terimalah solat kami, saum kami, tahajud kami. Terimalah semua amal-amal kami ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga kita jadi ahli sholat yang khusyuk dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa niat saum hari esok ya. Ada yang bisa sebulan penuh, ada yang bisa mau dicicil silahkan. Sampai jumpa besok subuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ramadan adalah